Seperti lafal duriba Zaidun dan yudrabu Amrun. Dipukul siapa Zaid dan dipukul siapa Amr. Wal mubtada'u dan mubtada. Ini yang nomor 3. Wa khabaruhu dan khabar mubtada, ini yang nomor 4. Nahu seperti Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Adapun Zaid, pemuda, qadi dan anakku, mereka semua adalah berdiri. Zaidun, al-fata, al-qadi dan al-gulami seluruhnya menjadi mubtada. Sedangkan khobarnya adalah qaimuna. Ini sama dengan yang tadi. Karena menjadi mubtada maka rofa. Alamat rofa'nya dhammah. Dhammahnya ada yang zahir, ada yang muqaddar. Wasmu kana wa akhawatiha. Ini nomor 5. Isimnya kana dan semacamnya. Dan yang semacam dengan kana, tantara tanagana ya, dan sejenisnya, dan yang semacamnya. Nahu kana Zaidun qaiman. Yang dimaksud isimnya kana adalah lafaz Zaidun, qaiman menjadi khobarnya kana. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Ini nomor 6. Khobarnya inna dan yang semacam dengan inna. Nahu inna Zaidan qaimun. Zaidan ini isimnya inna. Qaimun menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna ini yang termasuk bagian daripada marfu'at. Wattabi'u del marfu'i. Dan isim yang ikut kepada isim yang dibaca rafa. Ini yang nomor 7. Tabi lil marfu. Isim yang ikut kepada isim yang dibaca rafa juga dibaca rafa ya. Wa huwa adapun tabi arba'atu asya'a, itu ada 4. Tabi ya. Baik ikut kepada isim yang dibaca rafa, ikut kepada isim yang dibaca nasab, maupun ikut kepada isim yang dibaca khafad. Ya, ada 4 ini. Pertama, an-na'tu na'at. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu. Datang siapa Zaid? Al-fadilu yang memiliki keutamaan. Zaidun itu rafa karena menjadi fa'il. Sedangkan al-fadilu dibaca rafa karena menjadi na'at dari Zaidun yang dibaca rafa. Wal atfu dan ataf. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Datang siapa Zaid dan Amr. Zaidun dibaca rafa karena menjadi fa'il. Sedangkan Amrun dibaca rafa karena diatofkan kepada Zaidun yang dibaca rafa. Wat taukidu dan taukid. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Datang siapa Zaid? Nafsuhu Zaid sendiri, dirinya Zaid. Zaid sendiri ini bukan anaknya, bukan khaddamnya, Zaid sendiri. Zaidun dibaca rafa karena jadi fa'il. Nafsu dibaca rafa karena menjadi taukid dari Zaidun yang dibaca rafa. Wal badalu dan badal. Ini bagian daripada tabi ya. Nahu ja'a Zaidun akhuka. Datang siapa Zaid? Zaid itu tak lain adalah saudaramu. Zaidun dibaca rafa karena jadi fa'il.
Akhukah dibaca rofa karena menjadi badal dari Zaidun yang dibaca rofa. Wahadihi kulluha, adapun ini semua mulai dari fa'il sampai yang terakhir itu tabi. Madzukuratun huna ialah disebutkan di sini ijmalan secara global ya. Ini semua marfu'at yang 7 disebutkan di sini secara global. Ada sabili ta'dad di atas jalan ta'dad. Ta'dad menyebut satu persatu, membilang, menghitung satu persatu. Ta'dad ini masdar dari addada yu'addidu ta'didan, ta'didatan ta'dadan. Wa sayudkaru kullu wahidin minha, dan akan disebutkan apa masing-masing tiap-tiap satu minha dari hadihi fi babin di dalam bab tertentu mufassalatan hal terinci. Yang 7 itu masing-masing memiliki babnya sendiri nanti. Ada bab fa'il, ada bab maf'ul, alladzi lam yusamma fa'iluhu, ada bab mubtada khabar dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babul fa'ili wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadzal bala wa hadzal waba wa hadzal fahsya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yufhamu min qawli as-sawadu murakkabun min ma'na lawniyati was-sawadiyati, dan tidak difaham, tidak boleh difahami dari perkataan saya. Adapun sawad hitam itu tersusun dari makna lawniyah, tersusun dari dua makna. Pertama makna lawniyah yakni sebagai warna. Yang kedua makna sawadiyah, makna sebagai hitam. Apa bedanya warna dan hitam? Hitam pasti warna, warna belum tentu hitam. Wal lawniyatu jinsun, sementara launiyah sifat warna, sifat kewarnaan itu adalah jenis. Wasawadiyatu naun, sementara sifat sebagai hitam itu adalah nau. Tidak boleh difahami, anna ini menjadi fa'ilnya la yufhamu. Tidak boleh difahami anna fis sawadi zawatin muta'addidatan, bahwa ialah di dalam hitam adapun beberapa zat yang berbilangan, yang lebih dari satu, mutabayyinatan yang berlainan satu sama lain, mutafadilatan lalu berbeda satu sama lain. Kita memang mengatakan bahwa sawad hitam itu tersusun dari dua substansi, dari dua makna, makna sebagai warna, makna sebagai hitam. Sementara launiyah merupakan jenisnya, kehitaman itu sebagai nau'nya.
Jadi as-sawadu itu adalah launiyah dan saudaniyah ya. Launiyah menjadi jenisnya, launiyah menjadi nau'nya. Tapi jangan difahami bahwa di dalam sawad itu ada zat lebih dari satu. Jangan dapat difahami bahwa di dalam hitam ada zat lebih dari satu yang berbeda satu sama lain ya. Fala takur, maka janganlah kamu mengatakan inna sawada launun wa sawadun. Sesungguhnya sawad itu adalah laun dan sawad hitam. Yang betul apa? Berlaunun, sawad itu adalah laun ya kan? Jangan dikatakan bahwa di dalam sawad ada laun dan ada sawad. Yang betul sawad itu adalah laun, warna. Dzalikal launu bi'ainihi huwa sawadun. Adapun warna itu sendiri tak lain adalah hitam itu. Adapun warna itu sendiri tak lain adalah hitam. Wa maknahu, sementara adapun maknanya hitam, yatarakkabu itu tersusun. Wa yata'addadu dan berbilangan. Lil akli bagi akal. Jadi yang betul sawad itu adalah laun, warna. Dan laun tersebut tak lain adalah hitam. Sementara hitam itu memiliki beberapa dimensi. Hitam seperti dijelaskan di depan. Maklum, makul, ya kan, mar'i dan seterusnya. Hatta yakila al-launiyata mutlaqan. Sehingga akal itu dapat memahami sifat warna secara mutlak. Pertama-tama akal membayangkan warna. Warna secara mutlak, bukan hitam, bukan kuning, bukan putih, warna itu. Ya warna. Wala yakhturu lahu as-sawadu, dan tak terlintas bagi akal apa hitam masalan misalnya. Yang terlintas adalah warna itu. Sementara hitam, putih, merah belum terlintas. Jadi memahami jenis dulu sebelum nau. Tsumma yaqilu as-sawada, kemudian setelah memahami laun baru memahami hitam. Dengan demikian fayakunu al-aqlu qad aqala amron zaidan, maka ada apa akal itu memahami perkara yang lebih dari apa? Karena pertama-tama dikatakan sawad itu adalah laun. Setelah memahami laun lalu memahami sawad. Ya, sawad berarti akal memahami yang bukan semata-mata laun. Amron zaidan, ya sawad itu. La yumkinuhu, yang tidak mungkin kepada akal, jahdu tafasilihi, apa mengingkari rinciannya amron zaidan fi dzihni, di dalam akal pikiran. Walakin akan tetapi yumkinu mungkin, walakin la yumkinu tak mungkin, an ya'taqidah meyakini apa akal tafasilahu akan rinciannya amron zaidan fil wujudi, di dalam wujud nyata. Wujud nyata itu di luar pikiran ya kan. Kalau di dalam pikiran, ya, di dalam pikiran dapat difahami rincian tentang hitam itu. Di dalam hitam itu ada warna, ada unsur dia mar'i, bisa dilihat, ada unsur maklum, dia bisa diketahui, bisa dibayangkan dalam pikiran kan?
Tapi di dalam wujud nyata, di luar pikiran kan, tidak ada itu, ya hitam sudah. Wala tadhunnanna, jangan sekali-kali kamu menyangka anna mungkiral hali, bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari hal, yakdiru adalah mampu, siapa mungkir, mampu ala haddi syai'in, untuk mendefinisikan sesuatu, albattata, dengan pasti. Ada hal, ada mungkirul hal, ada musbitul hal. Pada umumnya alam semesta ini kan ada dua, ada maujud, ada makdum kan. Terbagi dua, makdum sesuatu yang ada, makdum itu tidak ada. Ya. Ada pertanyaan, apakah ada wasitoh? Ada sesuatu yang dikatakan makdum tidak, dikatakan maujud juga tidak. Di kalangan ulama kalam ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ada sesuatu yang ia tidak maujud juga tidak makdum. Dikatakan maujud tidak bisa, dikatakan makdum tidak bisa. Itu yang disebut dengan hal, ya kan? Oleh karena itu ulama ada yang mengingkari hal, tidak mengakui adanya hal. Ada yang musbitul hal, mengakui adanya hal. Oleh karena itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua versi tentang sifat yang wajib bagi Allah. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20. Yang mengatakan 13 berarti menghilangkan sifat maknawi. Ya. Sifat maknawi itu namanya hal, ya kan? Sifat yang 20 itu dibagi 4, ada yang nafsiyah, wujud, ada yang salbiyah. Salbiyah itu adalah qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Itu salbiyah. Ada yang ma'ani. Ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah, ya. Kenapa disebut sifat wujudiyah? Karena sifat ma'ani itu ada, ya. Kudrat itu ada, iradat itu ada, basar itu ada. Hanya saja kita tidak dapat melihat. Seandainya tabir itu disingkap, kita akan bisa melihat kepada kudrat itu. Namanya wujudiyah, sifat wujudiyah. Kalau sifat salbiyah itu tidak ada wujudnya, makanya disebut salbiyah, ya, tidak ada wujudnya. Sifat salbiyah itu semata-mata untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat qidam untuk menafikan bahwa Allah, untuk menafikan adanya permulaan bagi Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis itu untuk menafikan adanya kesamaan Allah dengan makhluknya. Itu namanya sifat salbiyah. Tidak ada sifat salbiyah itu. Itu namanya salbiyah, kebalikannya wujudiyah. Ada sesuatu yang dikatakan wujudiyah tidak bisa, dikatakan salbiyah juga tidak bisa, maknawiyah. Maknawiyah itu apa? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Akan tetapi disingkat oleh kita menjadi qadiran muridan. Susunan aslinya adalah kaunuhu qadiran, bahwa Allah itu maha kuasa. Sifat ma'nawiyah itu adalah implikasi daripada sifat ma'ani. Karena Allah Ta'ala punya sifat kudrat, maka kita mengatakan Allahu qadirun, ya kan?
Karena Allah Ta'ala punya sifat iradat, maka dikatakan Allah itu muridan dan seterusnya. Sifat ma'nawiyah ini bagian daripada hal. Dikatakan ada tak bisa, dikatakan tidak ada tak bisa. Orang yang mengingkari adanya hal, ya tidak perlu menetapkan sifat ma'nawiyah, cukup sifat ma'ani. Ini tidak sederhana ini, tapi ya cukup dihafal oleh santri ya. Apa itu? Wala tadunnanna, janganlah sekali-kali kamu menyangka anna mungkiral halih, bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari hal, yakdiru ala haddi syai'in, adalah mampu mendefinisikan sesuatu albattata dengan pasti. Wal mutakallimuna yusammuna al-lawniyata halan, sedangkan sementara mutakallimun, ulama kalam, menamakan launiyah itu dengan hal. Kalau mengingkari hal berarti mengingkari launiyah. Bagaimana bisa mendefinisikan sawat itu? Bagi orang yang menetapkan adanya hal, sawat itu ya launiyah kemudian sawadiyah, ya kan? Lianna mungkirul hali, karena sesungguhnya orang yang mengingkari adanya hal, idza dzakarul jinsa, bila mana dia menyebutkan jenis, waqtasara alaihi, dan menyukupkan atas jenis, batala alaihil haddu, maka menjadi batal alaihi, atas mungkirul hal, batal al haddu, apa definisi. Orang yang tidak mengakui adanya hal, ketika dia membuat definisi hanya menyebut jenis saja, tidak menambah dengan yang lain, ya akan batal definisi yang ia buatkan itu. Kalau hanya menyukupkan dengan jenis. Wa in zada syai'an, jikalau ia menambahkan sesuatu, lil ihtirazi, untuk ihtiraz. Ihtiraz ini untuk menghindar dari masuknya sesuatu yang seharusnya tak masuk, kan ihtiraz. Kalau menambahkan sesuatu dengan tujuan ihtiraz, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mengkirul hal, az-ziyadatu ainul awwali aw ghairuhu, tambahan itu apakah zatnya yang pertama atau selain awal. Kamu kok menambah, tambahan ini apakah identik dengan yang pertama ataukah barang lain itu. Fa in kana, jikalau ada apa ziyadah, ainahu adalah ainal awal, jikalau yang ditambahkan itu tak lain adalah yang pertama, fa huwa takrarun, berarti ziyadah itu adalah pengulangan. Tak perlu karena itu pengulangan, fatrahu, buang saja ziyadah itu. Wa in kana, jikalau ada ziyadah wairahu wairal awal, jikalau tambahan itu bukan yang pertama, faqad i'tarafa bi amrayni, berarti dia mengakui adanya dua perkara, ini dan itu. Wa in qala, jikalau berkata siapa orang mungkirul hal fi haddil jauhari, tentang definisinya jauhar. Jauhar itu substansi, kebalikannya adalah arad, ya kan. Arad itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti harus melekat dengan jauhar, ya kan. Tidak akan ada ketawa tanpa ada orangnya. Ketawa itu kan arad namanya. Mendefinisikan jauhar, innahu mawjudun, bahwa jauhar itu adalah sesuatu yang mawjud. Hanya di sini hanya menyebut jenisnya saja. Kalau hanya menyebut jenis, batala bil aradi, maka menjadi batal definisi ini dengan arad. Kenapa batal dengan arad? Karena arad juga maujud, kan. Yang maujud kan bukan hanya jauhar.
arad juga maujud. Fa in zada, kalau dia menambahkan, tidak hanya mengatakan maujud, menambahkan annahu mutahayyizun, bahwa jauhar adalah mengambil tempat. Misalnya al-jauharuh maujudun mutahayyizun, ya kan? Barang maujud yang mengambil tempat. Dengan adanya mutahayyiz berarti keluar arad, ya kan? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia mungkirul hal, qauluka mutahayyizun, adapun perkataanmu mutahayyizun, mafhumuhu, adapun mafhumnya qauluka mutahayyizun, ghairu mafhumil mawjudi, adalah selain pengertiannya mawjud, aw ainuhu, atau adzatnya mafhumul mawjud. Mutahayyiz yang kamu tambahkan itu apa maknanya? Apakah memiliki makna sama dengan mawjud? Ataukah mutahayyiz itu sesungguhnya identik dengan mawjud? Fa in kana ainahu, jikalau ada apa kata mutahayyiz, ainahu adalah adzatnya mawjud. Kalau mutahayyiz itu ya identik dengan maujud, faka'annaka qulta, maka seolah-olah kamu mengatakan maujudun maujudun, al-jauharu maujudun maujudun, al-jauharu maujudun mutahayyizun. Kalau mutahayyiz itu semakna dengan maujud, kan berarti sama dengan mengatakan al-jauharu maujudun maujudun, ya kan? Berarti terjadi pengulangan. Wal mutaradifatu kal mutakarrirati, adapun kalimat-kalimat yang sinonim searti itu sama dengan kalimat-kalimat yang berulang, ya kan? Kalau sama dengan yang berulang berarti mewujud yang kedua kan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Fahuwa idzan yabtulu bil aradi. Maka dengan demikian definisi tadi bisa terbantahkan dengan arad. Arad kan mewujud juga. Kembali kepada yang di depan. Kalau mutahayyiz itu semakna dengan mewujud. Wa in kana, jikalau ada apa pemahaman mutahayyiz ghairahu adalah bukan semakna dengan maujud. Kalau mutahayyiz itu maknanya berbeda dengan maujud, hatta dafa'a an-naqdu, sehingga tertolak, tertepis apa pembatalan, biqaulika dengan perkataanmu mutahayyizun, walam yandafi biqaulika maujudun, dan tidak tertolak dengan perkataanmu maujud. Jikalau mutahayyiz itu tidak satu makna dengan maujud, berarti sanggahan tersebut bisa tertepis dengan kata-kata mutahayyiz. Akan tetapi tidak bisa tertepis dengan kata maujud saja. Fahuwa, maka adapun mutahayyiz, ghairun adalah barang lain, bil makna secara makna, la bil lafzi tidak secara lafal. Fa wajibal i'tirafu, maka wajib apa mengakui bitawayyuril makna fil akli, dengan adanya perbedaan makna di dalam akal, meskipun tidak berbeda di dalam dunia nyata. Apa artinya? Hal itu adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya di dalam dunia nyata. Mungkin hanya bisa dibayangkan di dalam hayalan, itu kan. Di dalam hayalan. Seperti dimensi-dimensi yang dimiliki oleh syahwat. Bisa dibayangkan di dalam akal pikiran. Di luar akal pikiran tidak ada itu.
Ini kan untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya hal itu ada. Meskipun tidak ada dalam wujud nyata, akan tetapi bisa terbayang di dalam akal pikiran. Ini belum dapat ketujuan ini. Wal maksudu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.